Selamat pagi pemirsa, selamat datang dalam program Ruang Bincang tentunya di channel YouTube kesayangan Anda, PUPR TV, di mana kita akan mengulas dan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya pemirsa, salah satu proses untuk mendelivery infrastruktur kepada masyarakat adalah dengan proses pengadaan barang dan jasa atau mungkin lebih kita kenal dengan tender ataupun lelang. Dan proses mengenai lelang lebih dalam akan kita ulas bagaimana proses lelang di Kementerian PUPR dan juga dampaknya terhadap pandemi COVID-19. Untuk itu, pada kesempatan yang indah ini, yang cerah, yang menyenangkan ini, kami telah kedatangan seorang yang sangat saya kagumi. Beliau adalah Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Bapak Sumito. Selamat pagi, halo Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak, terima kasih sudah diundang. Iya Bapak, Bapak mungkin boleh menyapa dulu pemirsa Ruang Bincang yang saat ini sedang menyaksikan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya kira ini kesempatan yang sangat membahagiakan diundang oleh program Ruang Bincang PUPR TV. Jadi ini satu kehormatan, kita akan coba menjelaskan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR. Iya baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, saat ini saya, Saskia dan juga Pak Sumito tengah berada di taman kantor Kementerian PUPR yang indah dan juga sejuk ya Pak. Banyak, ada burung-burung berterbangan, ada air mancur mengalir, jadi benar-benar rasanya sangat menyenangkan ya Pak ya? Ya. Baik, ya pemirsa, untuk mengawali perbincangan ini Bapak mohon izin mungkin pemirsa Ruang Bincang, saya yakin sekali ingin mengenal Bapak dan juga Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa lebih dalam. Mungkin Bapak berkenan menjelaskan apa saja sih Pak tugas maupun fungsi dari Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa Bina Konstruksi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa itu memang satu direktorat yang sangat baru Maret 2019 kita dibentuk. Jadi memang ini kebijakan Pak Menteri yang secara khusus menindaklanjuti Perpres nomor 54 tentang pemberantasan korupsi. Jadi di sana diamanatkan bahwa sebenarnya masing-masing KL itu harus membentuk satu unit kerja khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Jadi mungkin kita juga baru yang pertama kali yang memisahkan pengadaan barang dan jasa dikelola suatu unit kerja khusus yang memang benar-benar fokus untuk mengurusi masalah pengadaan barang dan jasa. Baik, luar biasa sekali. Ya, Pak Sumito, Yep. Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, tentu dalam pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan produk yang handal dan juga berdaya saing. Mungkin boleh Pak dijelaskan apa sih Pak kaitannya pengadaan barang dan jasa dengan handal dan saing itu tersebut? Iya, jadi sebenarnya kaitannya adalah ini satu kebijakan baru dari Pak Menteri PUPR kita. Jadi kalau selama ini pengadaan barang dan jasa itu dikelola oleh masing-masing unit organisasi, sekarang itu pengadaan barang dan jasa dikhususkan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Tentu saja harapannya Pak Menteri adalah agar proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih independen, bisa lebih murni dilakukan dan bisa dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan mulai dari efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing dan akuntabel gitu. Jadi kita harapkan dengan adanya satu unit pengadaan barang dan jasa yang khusus seperti ini, kita ke depan bisa memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Atau kalau itu agak teoritis, kalau bahasanya Pak Menteri, kita sebagai jajaran pengadaan barang dan jasa itu bahasa sederhananya adalah kita tidak boleh mengalahkan dan juga tidak boleh memenangkan penyedia jasa. Artinya yang memang kalah, yang memang seharusnya kalah ya kalah, yang seharusnya menang ya menang. Itu arahan pokok dari Pak Menteri PUPR kita. Jadi saya kira kalau kita bisa melaksanakan itu dengan murni dan konsekuen, maka tadi
kita akan mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan filosofi Perpres. Kita akan mendapatkan value for money, akan mendapatkan nilai uang dengan semaksimal mungkin gitu ya, akan ada value for money. Saya kira itu, Mbak. Baik, Bapak, berarti untuk saat ini mungkin lebih terpusat ya Pak, terpusat dan juga lebih independen mungkin ya Pak, dengan adanya direktorat baru ini Pak? Sebenarnya tidak terpusat, Mbak, karena kita itu kalau di saya itu namanya unit kerja pengadaan barang dan jasa, tapi kita punya 34 unit pelaksana teknis pengadaan barang dan jasa. Jadi seluruh pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di tiap-tiap provinsi. Itu sudah ada namanya unit pelaksana teknis PBJ. Kita di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bentuknya adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau biasa kita sebut BP2JK. Itu ada di 34 provinsi. Jadi sebenarnya tidak terpusat. Kita di pusat hanya memfasilitasi lah. Kita membuatkan pengaturannya, kita memitigasi kalau ada masalah, kita memberikan advokasi. Jadi kita membuat aturan, mensosialisasikan dan pelaksanaan yang relatif lebih ke arah kebijakan, Mbak. Baik, berarti kalau misalnya di provinsi. Pusat itu lebih ke kebijakan, untuk yang di provinsi itu teknis ya Pak, di lapangan. Nah, bagaimana kemudian Pak untuk teman-teman bina konstruksi yang di pusat, khususnya di pengadaan barang dan jasa dengan teman-teman yang ada di provinsi itu sinerginya seperti apa Pak untuk menciptakan itu tadi Pak, mewujudkan barang dan jasa yang handal dan juga berdaya saing? Iya, jadi kita di pusat itu memberikan katakanlah mulai dari pengaturan-pengaturan. Kita menyusunkan peraturan menterinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang merupakan pengaturan lebih rinci daripada Perpres 16 tentang pengadaan barang dan jasa. Kita juga menyiapkan SOP-SOP bagaimana melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing balai, Mbak. Jadi oleh masing-masing Pokja dan lain-lain kita lakukan monitoring dan evaluasinya adalah di kita. Terus kita juga melakukan proses mitigasi agar mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kelompok kerja yang ada di daerah, gitu ya. Jadi contohnya umpamanya kita melakukan pendampingan kepada mereka kalau ada proses yang akan minta penetapan ke Pak Menteri, gitu. Jadi kita harapkan yang diproses di Pak Menteri itu sudah tidak banyak kekeliruannya, gitu. Jadi kita ada proses pendampingan, ada proses berjenjang secara penelitian dan lain-lain. Saya kira itu. Luar biasa sekali. Nah, Pak Sumito kemudian juga berbicara tentang pengadaan barang dan jasa. Tentunya sangat erat sekali Pak kaitannya dengan transparansi dan juga akuntabel. Nah, bagaimana sih Pak untuk mewujudkan proses pengadaan yang transparan dan juga akuntabel? Iya Mbak, memang ya itu tadi, kita sebenarnya juga semua mimpi ke sana. Tapi kan kita juga masih baru. Kita waktu dibentuk bulan Maret tahun 2019 kita itu belum punya orang sama sekali. Jadi kita masih serabutan lah, masih minta bantuan ke unor-unor, ke unit organisasi, personil-personil dari mereka untuk membantu kita melakukan proses PBJ ini, gitu ya. Nah, ke depan saya kira kita mungkin akan mulai secara sistematis tadi mengusahakan seperti tadi. Jadi kita sekarang sudah mulai berproses umpamanya menyiapkan satu sistem sedemikian rupa agar umpamanya masalah pengalaman, baik pengalaman perusahaan maupun pengalaman personil PBJ yang akan diikutkan di dalam tender itu bisa kita evaluasi secara sistem, gitu ya, secara sistemik, gitu ya. Karena ke depan saya kira kita nggak mungkin bisa lepas dari sistem.
volume pekerjaan PBJ di Kementerian PUPR itu luar biasa besar, luar biasa banyak orang yang terlibat, stakeholder yang terlibat. Saya kira tanpa sistem kita akan kesulitan, Mbak, untuk ya katakanlah tadi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Saya kira memang kita sedang mendorong ke arah sistemik, Mbak, ke arah sistem lah, penggunaan sistem. Ya baik Bapak, terima kasih. Oke, Mbak. Bapak mungkin boleh Pak ngopi dulu Oke, biar Mbak. bisa lebih menikmati Sip lah. suasana pagi yang sejuk ini Pak di Taman Ini Kantor dikirimi PU. Starbucks. Makasih, Mbak. Ya, pemirsa juga tadi Pak Direktur menyatakan bahwa kementerian kita ini adalah kementerian teknis ya Pak, yang artinya pengadaan barang dan jasa itu sangat banyak, sangat padat kegiatannya ya Pak. Iya, Nah, dengan padatnya kegiatan itu, tapi kita tahu bahwa kita saat ini tengah berada di masa pandemi Pak, pandemi Iya, COVID-19 yang telah kita rasakan beberapa bulan kebelakangan ini. Nah, tentunya juga pandemi COVID itu berdampak di berbagai sektor kehidupan. Bagaimana dengan Pasti, Mbak. dengan pengadaan barang dan jasa sendiri Pak terhadap pandemi? Lelang dini itu sekarang relatif menjadi ikon daripada Kementerian PUPR.